Jangan kada ingat, dengar akan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Obrolan menarik, penuh hikmah dan kearifan lokal khas urang Banua. Pandiran Baisukan, hanya di Pro 4, suara budaya Banjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat baisukan dan sanak Pro 4 dimanapun pian berada. Kita berjumpa kembali di kesempatan hari ini Selasa 19 Agustus 2025. Kayak apa kabar pian berataan? Semoga selalu sehat, tidak kurang satu apapun juga lah. Hari ini kita akan bepanderan bersama teman-teman dari Laung Kuning tentang bepanderan bahasa Banjar lah. Sesuatu yang begitu dekat dan dalam keseharian mungkin kita selalu gunakan bahasa Banjar. Dan yang jelas bahasa ini bukan hanya sekedar alat komunikasi tetapi juga sebagai satu kebanggaan, satu identitas dan yang pasti juga merupakan warisan budaya yang harus terus kita jaga lah. Nah, di acara bepanderan hari ini kita pasti bepandiran juga ini. Bepandiran dalam bahasa Banjar lah bersama teman-teman Laung Kuning. Ulun perkenalkan ada ini ulun aja pertama Bang lah lihat si Dini M Nur. Nah, assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, lauknya pindah belain Bang lah, pindah warna pink-pink nih. Sus. Sesuai lot baju nang Sidin pakai nih lah. Nah, kalau Sidin ini guru lah. Inggih, guru. Guru di SDN Pengembangan 9. SDN Pengembangan 9. Nah, di tengah kena dulu kena. Ada berikutnya ada Bung Sukma Wirama AMDT. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Paling kuning dari antara yang kuning nanti. Kuning janar, Bu. Kuning janar. Nggih, pian guru juga? Ulun swasta, Bu, jowinya. Nggih. Nah, nang saikong ini di tengah ini ada tetamu tarus lon sini nih nah. Ini sini nih guru juga. Guru pun tahu lah. Bung Zainal apa kabar pian? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah Ibu. Nggih, seberatan pindah Sumringah, pindahnya happy datang. Memang harus happy lah. Sehat terus kita ya, semangat. Harus diolah kebahagiaan tuh ya, kalau lah itu asalnya atau awalnya dari diri kita juga ya, kalau lah. Jangan lupa bahagia ya, jangan lupa bahagia. Ya, kita tuh ada slogannya bahagia. Nah, itu RRI. Bahagia. Nah, hari kita masalah bapandiran. Ini masalah bapandiran bahasa Banjar ini pastinya selalu kita gunakan lah dalam keseharian kita. Apalagi kita orang Banjar, diamnya di Banjar juga. Tapi kalau pian lihat sendiri sekarang ini perkembangan bahasa Banjar di sekitar kita ini kayak apa? Siapa dulu? Ini guru kita. Nah, Guru aja dulu. Nggih, silakan ya. Perkembangan bahasa Banjar pada sehari-hari kekanakan ini rasanya mulai kurang. Oh, okay. Nah, ya kebanyakan anak-anak banyak yang tapi tahu lagi lon bahasa Banjar. Kayak contohnya jendela kan bahasa Banjarnya apa? Lalongkang. Nah, ada yang kada tahu kekanakan sepalihan. Makanya di sekolah pun diterapkan juga pembelajaran bahasa Banjar, bahasa lokal supaya anak-anak tuh supaya lebih tahu tuh tentang bahasa Banjar. Nah, kalau pian mengajar di SD lah. Nah, kalau di kanakan SD seorang ini apakah kalau bepender bekericauannya bahasa Banjar atau campuran aja nih pinanya? Nah, kebanyakannya ini beda lawan kita bahari kekanakan no. Oh, pian orang bahari kah? Rasa lebih bahari ulun Bang nih. Ini bahari buan pian no bahasa Banjarnya kental benar loh. Ini kayak banyak ada campuran macam-macam itu. Iya. Kan ini dunia gadget nih sudah loh. Jadi anak-anak ini banyak mendengar dari bahasa, apalagi bahasa-bahasa gaul tuh macam-macam. Tapi yang kekanakan ini biasanya bahasanya Upin Ipin. Nah, ini punya kekanakan bener, ikatannya Upin Ipin. TK tuh kayak Upin Ipin. Iya, jadi kayak zaman dahulu lah. Untuk penggunaan bahasa Banjar ini rada kurang. Ini disebabkan tadi perkembangan zaman lah, menjadi model apa nih tersisih itulah. Iyalah. Nah,
Tapi kalau sebenarnya itu tergantung dari pengaruh teknologi sekarang inilah yang tadi berkurang. Nah kalau misalnya ini kita sering lakukan umpamanya dalam keseharian di rumah dulu, nah mungkin kita akan tetap lestarikan inilah budaya bahasa Banjar nih. Pian. Kalau di rumah tuh parakil lagi lon. Kalau di rumah tuh kebanyakan kami itu bahasa Banjar. Jadi bahasa Banjar bubuan ulun tuh bubuan kita nih kantal benar sudah. Nah kayak bahasa-bahasa yang ayo kamari, cepati, lakasi, hancapi itu rancak tuh taucap. Apalagi lawan kekawanan yang di Lawang Kuning nih hampir kami bahasa Banjar semuanya. Coba ada bahasa Banjar di Hului benar punya. Kurang mana aja. Jadi tanyaman bahasa Banjar pang gue bahasanya. Jadi ada bahasa Indonesia tapi ada yang bahasa Banjar. Bahasa Banjar nih yang kami sampaikan ke kawanan yang dari kawanan, apalagi ulun kan begawi yang jauh nih. Iya, di mana Pian begawi? Ulun begawinya di Kaltim. Kawanan banyak yang orang bahasa Indonesia lah. Bahasa Indonesia. Jadi ada kadang kalanya ulun menggayai bubuhannya kan. Ayo ambil cepati banyu. Nah, bubuhannya bingung boy. Jadi apalagi Pian bependernya hancap. Iya, lagi laju kan. Jadi sambil kecepatan melajari bubuhannya sambil mengenalkan lah. Nah, ini nang kayak bahasa Banjar yang ulun pakai sehari-hari di lingkungan begawi lon di rumah. Ada juga pang gue tak ucap. Apalagi kan kayak kita nih bahasa Banjar tuh pasti cepet. Orang bingung ngajak tuh. Nah itu tunggal dikitan kami pada hilun bubuannya gue. Iya, respon orang-orang yang ada di lingkungan Pian tuh kayak apa? Kadang suka aja Pian berbahasa Banjar ketujuh, atau Bang. Ketujuh. Jadi tak kenal di sana namanya julak lon. Julak Banjar. Saking rancaknya nih lah bahasa Banjar terus lah. Iya, jadi bahasa Banjar ulun. Kadang ulun bagayan bahasa Banjar. Jadi kekawanan yang jauh-jauh tuh sambil ulun belajari juga tuh, sambil berkomunikasi bahasa Banjar bubuannya, melajari juga bahasa-bahasa bubuannya. Tapi ketujuh bubuannya ulun bahasa Banjar itu nah. Ada yang halus bahasanya, ada yang kasar, tapi kebanyakan yang banyak halus Bang ya kan. Yang orang bahar itu kan menyambat lo, jangan tapi belumba ya. Oh anak-anak ini kada tahu belumba bro. Kambang tangan kena. Kada tahu. Mungkin itu Bang Buai. Sedikit banyaknya gitu nah. Mamadahi babuhannya. Ya guru lah. Ya. Ya mungkin guru bujurlah disampaikan tadi dahulu lawan bahin itu ya itu Bang lah kada tapi banyak lagi menggunakan bahasa sehingga anak-anak bahin ini kada tapi tahu bahasa-bahasa bahari lah kayak kambang tangan tadi balumban apalagi. Nah, ini kayak Pak. Kadang-kadang gue tergantung di kampung aja Bang lah. Kalau di kampung ulun tuh kan contoh di Pakoman Klayan tuh kental bahasa Banjar tuh nah. Ya tadi kan wadah ulun tuh kan pas sungai. Kita mandian ya ke Bakunjungan ya. Padahal kalau bahasa Indonesia berenang ya kan Bakunjungan ya. Nah, gitu Bang. Alhamdulillah di wadah ulun tuh masih kental bahasa Banjarnya Bang. Cuma kan bahasa Banjarnya kan ada dua hampir berapa macam. Ada kalau ulun kan halusnya. Nah, kalau ada nyawa kan agak sedikit kasar gitu kan. Ikam apalagi ya. Nyawa ya udah ya nah. Kalau kita kan ulun pian gitu nah ya. Nah, ini kalau mungkin kita lah lawan ada tata keramanya juga berbahasa apalagi lawan orang tua itulah yang halus. Tapi ada juga kayak kakak-kakak nih ada yang kada tahu bahasa. Lawan orang tua gen. Ikam kada ulun Pian. Nah, ini kayak apa menurut Pian? Makanya kan dari awal tuh kita mendidik kakak-kakak kayak contoh kayak anak ulun lah. Ulun anak ulun tuh kada pernah ngiyah anak nak ikam nak kalau mau nak Pian ambilkan ampun abah nak. Ini ampun abah nak aja kan gitu nah. Melajari gitu nah. Ulun Pian itu nah. Nah, itu jadi sebenarnya itu contoh lah mencontoh, kita nih sebagai orang tua. Nah dari apa kebiasaan kita itu juga nanti seperti anak. Diterapkan kekanak-kanakan. Tapi ada juga begini kalau kita lihat orang-orang tua yang pendir kasar. Iya ada juga Pak nyawa ya udah ya. Tidak kayak itu. Kalau sampai tujur tuh ada juga sebagian kayak julak-julak ulun ya. Dan itu lah aja datang ke sini nih anak entah nyaman makanan bandara. Iya. Apalagi di wadah ulun tuh di Sungai Tabuk situ, orang tuanya masih unda banyak. Jadi anak ulun yang masih halus tuh tanahnya mau 4 dir aja, non ulun mau pandir juga, bunda banyak. Jangan dituruti ulun. Masalah bunda banyak. Nah itu kan kadang-kadang ini gampang banget kayak itulah dari melihat aja itu langsung mencontoh itu sekali aja mendengar penderan tuh bisa diobatinya.
khas pang unda Nyawa tuh. Emang kan pang ada kayak marwahnya tuh nah. Wah. Ngena benar tuh lah kayaknya bahasa Banjarnya. Tekental Banjar bang. Itu kan kalau juga bang disalahkan lo kasar kada juga kan. Karena akrab lah. Akrab benar. Makanya Bunda Benyawa tuh. Amunnya orang parak benar tuh Bunda Benyawa amunnya kenal benar tuh. Sepantaran lah. Walaupun akrab tapi punya tetuha sidinnya kan aku kita. Bah nyawa nih nyawa Bunda Benyawa lah ya. Ada bapik lalu panderan ya. Lah orang tuanya kayak itu lah. Sidinnya Bunda Benyawa. Karena mencontohkan lah. Ada bapik panderan ini ya. Jadi sebenarnya kalau anak dihormati ya kita harus menghormati juga. Ulun pian nggih. Lawan kakak yang lawan yang lebih muda kita bulun ya lah. Lawan ading-ading bibinian ya lah. Ding jalan. Apalagi tetagur begini. Bulun ya lah. Bulun balas halus. Kamu kita kasar dahulu bisa berjauh biniannya ya kan dah. Kadang ulun ya anak ulun SMA juga lah. Kadang-kadang anak ulun tuh bah bane je bisa benar je bulun je tuh murun ulun je kadang aku mencontohkan kan bawa abah nih kan maksudnya tuh panderan kita batata karama bulun babian modus ya. Umanya bagusnya bahasanya kita ya. Sekalinya ada maksud ada nang diunting rupanya. Mina harus benar panderan bulun babiannya itu murun ulun ya. Ini kan namanya pisomi kan anggapannya bahasa Banjar gitu ya. Iya kalau memang orang itu tutur bahasanya bagus, mah anak siapa ya. Siapa aku ditanya. Nah, itu memang kita mendidiknya sudah sejak dini lah. Segina nih mulai dari halus gini biasa. Bulun babian. Akhirnya kan aja saudaranya terbiasa dengan itulah. Biasanya orang gini hendak berdatang atau apa dilihat juga tutur bahasanya ya kalau sikapnya betika kan itu orang sebenarnya Banjar ini kan bahasanya kan tutur kata bada betika bahalak ya lah. Nah jadi memang apa ngaruhnya bahasa Banjar ini gasan keakraban lah bagus benar lah. Nah umpamanya kita nih tetamu lawan orang nang luar daerah, kira-kira kita bahasanya kayak apa nih? Atau bahasa yang halus atau ketika orang tuh ada juga kalau orang menjebak nih. Orang sungain. Ini artinya apa gerang ya? Nah harus disasatakannya. Nah iya apa gerang ya? Gerang maksudnya apa gerang ya? Apa artinya ya? Menyasatakan bahasa. Menyasatakan artinya tuh. Gerang ya. Padahal kan gerang kada itu apa gerang ya? Apa kalau bahasa masuk itu apa maksud ikam gitu nah. Pegarang ya. Kalau orang-orang kita nang rancak menyasatakan lah. Artinya kan tuh kayak apa tuh? Ini katuju benar orang kita nih juga katuju benar menyasatakan orang betakun bahasa Banjar. Orang tahu. Boleh lah bahasa yang mencontohkan. Yang bagus tapi. Yang bagus apa ya lah? Belarut kada tahu pun ya. Belarut banyu ya gitu aja. Nah juga pulang. Kamu udah kayak bahasa mantik gue gitu nih. Apa gerang tuh kan ada dua rumusnya. Anu gura yang orang Indonesia misalkan orang luar kota dari orang luar pulau dari Kalimantan tuh nah, luar pulau Kalimantan datang ke Banjar betakun bahasa Banjarnya. Apa kita mencontohkan ya lah? Makanya apa mencontohkan yang ngerancak kita sasetakan itu artinya bungas ya. Itu artinya cantik ya. Padahal itu bahasa kasar. Contohnya apa? Langkarnya ya lah yang ada. Kurang kayak kalau menyebutkan kerancakan gitu ya. Ya kita on ini sablon ya. Nah itu padahal nyebut akun langsung apa gerang itu apa artinya? Jadi bungas, kita sasatakan orang dulu itu artinya kamu itu bungas benar. Nah jadinya mencontohkan langsung orang tuh, woi ikam nih aja harus cari orang. Apa dari itu menyasatakan origina kebanyakan gitu. Karancakan kita gitu jual menggayai orang luar tuh. Karancakan kita orang Jakarta lah ya kalah orang bisa lu membawakan mobil dan membawa tamu dari Jakarta karena kemana aja kuliner makanan nah mantap Jokowi kita mantap tetap kuliner Banjar ya sate gambut kah ya apa itu gambut ya hewan apa gambut ya gambut jadi gambut sate gambut kan tidak anu jam
Tadi deh hewan Dikira gambut. daging apa gitu. Masuknya itu sate khas gambut. Gambut. Nah, kadang Banjar nih mau pian Hanya menjelaskan. nah, Kan dia dicari di kampus ini gak ada gambut daging apa nama nih. gambut. Ada kamusnya guru Nama lah. saya itu gambut ya lah. Maksudnya itu kampung gambut, bukan gambut. Apa hewan apa gambut? Hewan apa? Gambut tuh mau rumusakannya menjadinya di rumus. Gak ada kampusnya. Orang tahunya sate ayam, Sate sate ayam, kambing. gambut. Ini sate gambut. Mana hewan apa gambut itu Jur? Nah, tapi hal-hal seperti ini bisa menimbulkan keakraban lah. Tapi antik boy bahasa Banjar nih. Nggih. Kita nih kan ada noh di warung-warung nasi itik, nasi hayam, Iya. nasi intalo. Iya kan banyak nah iwaknya. Iya, banyak iwak iwak. hayam ya. Iwak hayam. Iwak ya. Ayam, Atau iwak talo. ya kan. Gampang gitu iwak. Iwak ayam, padahal iwak tuh kan iwak di laut. Ayam sama iwak ayam juga. Kalau iwak tuh ikan, merah. Iya. Itu Udah ke Banjar nih. antik boy. Takutnya jebon banyak sukma kita makan apa? Ayo sini julun kancak Iwak tuh kan. apanya? Iwak apa pian hendak? Iwak hayam, iwak hintalu, hampala ya kan guru. Haruan ya kan. Haruan. Bingungnya. Sebenarnya iwak lah. Ayam itu iwak lah ya. Karena kebiasaan lah. Kita jangan kayak sama ulun nasi kuning. Apa aja iwak ayam ya kok Nah, orang mentalo lah dua ya kok porsinya ya kok dua. Tahunya kita menjelaskan non orang luar lah. Iwak tuh apa aja orang? Bingung Ikan. orang. Berarti pasnya mesen ke warung mesen Ikan ayam lah. Ikan ayam ya. Harus langsung ikan ayam padahal ibaratnya itu Sudah. dipakai iwak tuh gasan lauk ibaratnya. Beda loh artinya pulang lawan. Itu namanya kebiasaan lah gue itu nah. Keunikan. Jadi keunikan, lauk boy. sesuai kondisi Iya. bahasa dulu. Amun kita sini motor aja lah. Motor tuh roda 4 lah. roda Kalau empat. motor tuh roda 2. Dua iya. Naik apa tadi aja? Kita Motor. Naik motor, ya. Honda bukan gerak. Kalau lari kan kakak ini Honda ya. Iya. Jadi banyak hal-hal yang kadang-kadang tuh bagi orang pendatang tuh membingungkan lah. Tapi rami juga mau gitu. Bahasanya nih rami boy kayak tas jurungkup, tajungkang, Tajuramba. tajuramba. Padahal sama-sama tadingsir. aja lah. Nggih. Nah banyak boy. Jadi Padahal sama-sama tak gugur. padahal Terjatuh. sebutingnya bang tegugur ya kan. Gugur. Bahasanya banyak boy. Kita serungkap. Nah lawan anu ya, hintil banar ya. Hintil Nah, banar. itu padahal kalau Oh, bahasa tinggian, Indonesia gue. dua Hintil kata lah. Tapi Dua kata. Kadang dua kata kalau bahasa Indonesia kan hampir jatuh. Iya. Tapi kalau satu kata aja bahasa Banjar itu intil. Intil benar. Hintil benar. hintil banar ya nahan. Hintil banar Banyak ya. sebenarnya Intil. bahasa-bahasa Banjar nih yang mungkin apalah agak-agak susah tapi gampang. Apalagi menurut Pian yang bahasa-bahasa Banjar yang apa ngarannya kada umum nih. Bahasa Pahuluan, bahasa Banjar ini beda lah. Hampir Setiap sama, daerah ini gue. atau sama Logatnya aja. logatnya aja lah. Logatnya, Nah, Karena bahasa Banjar tuh ada dulu bahasa Banjar Hulu dan bahasa Kuala. Banjar apa yang dipakai daerah Kalteng anu tuh. iya kalau di daerah kita aja nang kayak di Tanjung bahasa Banjar juga cuma Bahasa panjang. Banjar, iya. Kita lu. Dalo. Bahasa Banjar Pahuluan daerah. Nah, itu pakai. Itu beda logat Ulun lah. juga di Sungai Jinga tuh nah kalau kita di Ulun di Pakoman nang pelataran. Nggih. Di pelataran kalau sana itu diambin aja. Diambil. Iyalah. Ya ini kira digendong lah, lain lah. Kayaknya diambin pelataran lah. Pelataran Nah. ambil. Diambin ya. Ulunnya bingung orang Banjar. Palidangan tuh lain lah. Diambin ya. Mendengar bahambin guru lah. Kayaknya di pelataran. Sependang sependang ya. Apa sependangnya ada juga gue di Sungai Jinga tuh. iya. Sependang tuh setumat. Iya, setumat aja lah. Sependang ya. Iya, setumat. sepandang. Padahal kita setomat loh. Itu di Sungai Jinga. Sependang nih lo Di Sungai Jingah aja nih lah. Iya. Sudah beda lah. Beda pian. Ulun kan ipar ulun di Sungai Jinga. Diambin ya di Sependang ya. Nah, itu Pak misalnya ya. Sama aja daerah kandangan lain pulang lah, beteh-teh lah. Oh, itu kenapa tadi kok? Jadi banyak lah. Jadi kalau bahasa Banjar ini dilihat dari logatnya aja sudah ketahuan lah daerah mana kayak Tinggi. itulah. Kawan benar buai. Apalagi itu deh. Ulun nih gin anjak tuh mun bahasa Indonesia tuh kancak aja yang Cakap Banjar. kabanjarnya tuh anjak Takut mental. Anak bahasa Indonesia biasanya kota luar juga bahasa Banjarnya ya lah. Ada Sama gue kemilakan. udah kayak di supermarket kalau tahun orang Banjar.
bayar di kasir ngomong mau udah kayak bahasa Banjar tuh. Ting Joko bahasa Banjar, Joko tahu kan orang lain Joko. Kelihatan logatnya ya kalau bahasa Indonesia. Udah kayak orang magang ini wujud SOP-nya tuh kan emang harus bahasa Indonesia. Cuma tahu lo nih, nih orang kliennya tahu lo nih. Kali jawab bahasa Banjarnya gitu ya. Bandar tuh udah kayak tepung-tepung untung udah klien. Dia pada mengalihi aja lah. Ding Joko harus bahasa Indonesia juga bahasa Banjar. Tahu ya kan orang klien yang ngasih Rahman Joko. Iya kali deh. Ngopi woy. Ini berapa sudah nih maksudnya nih satu. Kita itu ya murnya dulu nih. Iya. Itu rancak kejadian namanya kita butuh tukar tuh. Apalagi ulun ke misalkan perjalanan keluar dari luar pulau lah, misalkan ke daerah ke luar kota tuh. Namanya biasa tuh sampai terjun tukarlah aja. Jadi orang yang menjual tuh bingung langsung. Apa itu ya? Tukarlah aja. Akadnya kita orang Banjar ya lah. Bingung aja langsung orang angsulannya orang kembaliannya loh. Ini kembaliannya kita menyambut angsulannya. Nah, kita rancak mana itu kejadian gitu. Tukarlah aja. Karena kebiasaan kita udah tukar loh. Tukar jual lah. Tukar lah. Jadi bingung orangnya tuh mah hendak menjawab apa. Karena sudah terbiasa itulah kita menggunakan itu. Keluar bahasa Banjarnya. Kecuali tapi kita keluar daerah, tetap mau orang Banjar tuh kelihatan lah dari logat jualan. Iya, katanya. Pasti orang Banjar ya. Bandara atau buai. Bandara internasional Jakarta atau yang lah. Internasional ada buai. Di Tangerang ya. Iya. Kisah baik kisah. Anu nih, udah kayak check in ya lah check in apa tadi namanya? Check in. Yang penting rame ya lah. Jadi mereka singkat cerita ya lah Jadi orang Banjar nih mudah kayak mengurupkan tiket tuh kan ketahuan benar mudah kayak logat orang Banjar nih lah. Totok ya sah mudah laguin bahasa Indonesia. Logo ini Joko. Koyo logo itu kalau lawasan. Wes anak jodoh nih kalawasan Joko aku di belakang Joko. Wah Banjar kaya. Lalu bulik ya lo. Jadinya udah kayak di loket itu kan kebanyakan orang Bandung, orang Jakarta kan wajar ya lah. Tetap kelihatan logat orang Banjar lah. Orang Banjar totok malah bahasa Indonesia kelihatan benar kan. Mudah kayak di bahasanya tapi yang mudah di Karena kau didustai guru lah. Kalau utakan itu nah mudah aku tok Jon nih. Wah. Gawe di Sungai Miai. Iya. Jadi tapi kalau kita pas ada di luar daerah kayak itulah ketemu orang Banjar rasa akrab benar lah, rasa beri sanak lah. Gari aja bemo rame ya wano baduit tari yang bayarnya ini orang Banjar itu nya royal lah. Ini Joko di bos di Joko. Keluar langsung duit dulu lah. Itu mana bos Joko ya? Pak Haji. Assalamualaikum Pak Haji. Mana Banjar ya Joko Banjar. Aku dia ya. Aku dia di. Bang luar rela lu beneran lah. Tok tiram ya. Ini Mina lain penampilan ibu bisa mana rekamnya. Putihnya aja kita ngopi dong. Iya, itulah apa? Ibu Bandar kalau istilah keluarga ya lo keluarga channel. Iya akan asal betakon. Wah, kamu kenal lo nih. Oh, iya, Banjar aja ya. Karena banyak nih kenal aja lah. Di luar kota tuh bacuur. Ujuran tapi pasti nyanya ulun misalnya waktu di Bandung lagi salah. Kisah Bangla di Bandung mah Di Bandung nih gua. Betakon lah di Bandung kali Boro. Jogja pula. Jogja. Ada orang Banjar bae. Rupanya sini ini kemana-mana sudah, gak ingat lagi. Beliau nih gue. Kaliling membawa budaya tadi. Pandai-pandai ya, mana Banjar. Bocok kisah tahu tuh, Bang ramai kakarapan ya lah. Ya, jadi di walaupun kita di luar daerah lah, ketika kita bertemu orang Banjar, bahasa Banjar. Nah, ini justru menyambung silaturahim lah sama orang Banjar gitu nah. Begitu akrabnya lah kita orang Banjar ini lah. Guring jaya, kan guring rumahku jaya. Orang Banjar tuh satu banyak sosialnya luar biasa we. Apalagi sudah di luar daerah lah, ketemu sama-sama orang Banjar. Apalagi orang Banjar lawas begana di kota lain. Ketemu orang Banjar, pakai bahasa Banjar banyak. Rasa ketemu keluarga tuh Bang lah. Kayak himungan. Iya, dari bahasa aja nih lah.
Dari bahasa Banjar aja Dari akan bahasa melebar ke mana-mana lah, termasuk tadi itu apa silaturahim lah. Sama Iya. yang ke Australia Rogro pakai bahasa Banjar jualan naik taksi. Ya, Soalnya kan bisa pakai bahasa Inggris. Saking hebatnya berbahasa Saking Banjar hebatnya lah. bahasa Banjar aja. Keluar negeri pakai bahasa Banjar juga. Soalnya kan bisa Jadi- bahasa Inggris. Orang mah disuruh mengerti lah, tapi orang yang kada paham. tapi sekarang nih udah lihat lah dari TK tuh sudah ada ada muatan lokal. Iya, Ada muatan lokal lokal, bahasa sudah, Banjar. Jadi ulun melihat kan kemarin tuh ada anak sepupu lah. Nggih. Jadi ada PR, dia bertakun, "Julak, ini apa nih badungkung?" Iya. Oh, ini apa nih? Nggih. Iya. Nah, bedungkung bedangkak. Jadi ada PR muatan lokal. Jadi dari situ dari halus nih dilajari Iya. bahasa yang nyamannya kayak apa lawan orang tua, Iya. lawan yang tetua apa Iya. bahasanya tuh sudah ada tuh boy lu Iya. lihat. Kamusnya ada lah sekarang lah, ada lah bahasa Banjar. Ada boy. Lengkap. Ada buku halus lu lihat kemarin Nggih, tuh di ada kamusnya. Nggih. Iya. Di media ada juga. Bahasa Banjar ada sudah kamusnya. Kamus peribahasa juga adalah peribahasa Banjar. Nggih. Dasar bahasa bujur bahasa Banjar dan dari bahasa Banjar yang dipakai dari hulu. Bahasa Banjar Pehuluan. Iya. Nah, kalau ya tadi contohnya bedangkak lawan bedungkung. Nah, kalau nya bahasa Banjar aslinya tuh bedungkung lo. Amunnya bahasa Banjar yang dipakai buhan Pehuluan bedangkak. Bedangkak. Iya, pada artinya sama aja lah. Tapi artinya sama aja. Iya. Bedangkak. Iya, baik. Iya, pilihnya kita jeda dulu lah. Banjar ya Allah. Jeda dulu sobat. Baik, ini kita sambung lagi pemanderan kita dalam pemanderan bahasa Banjar. Agak sanak-sanak juga kena nang hendak umpat bergabung boleh silakan di 051132522602 atau di 08953405095539 atau juga melalui live chat kita ya di YouTube Pro 4. panjang ayat beliau ya Pak. Pro 4 Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Gara-gara tangisan, Pak. Sudah pacah ada tangisan lagi nih. Karing ceket.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai dan sejahtera bagi kita semua. Salam, Safi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Saya Indra Sno, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. Atas nama Direksi, Angkasawan-Kasawati Radio Republik Indonesia, dari Sabang sampai Merauke dan dari Miangas hingga Pulau Rote, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia dengan tema Bersatu Berdaulat Rakyat Sejahtera Indonesia Maju. Saya mengajak kita semua, mari kita jaga keharmonisan, persatuan dan kesatuan, saling menguatkan Ibu Pertiwi demi keutuhan negara Republik Indonesia yang kita cintai. Mari kobarkan semangat nasional, sukseskan program-program pembangunan nasional menuju masyarakat Indonesia yang maju, sejahtera, adil dan makmur. Merdeka! Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Ya, terima kasih dan sanak perempat yang masih bersama kami di Panderan Baisukan hari ini. Kita masih dengan topik Panderan Bahasa Banjar dengan 3 orang narasumber kita, Bung M. Nur, Bung Zainal dan Bung Sukma. Rami Banan sudah tadi sampai bubuhan nang di sini kita tawaan lawan kisah-kisah kita lah tentang bahasa Banjar ini. Nah, kalau kita lihat dari apa yang disampaikan tadi oleh Bung Zainal, bahwa ada juga anak-anak muda yang kayaknya model gengsi itulah berbahasa Banjar. Nah, modelnya kayak apa ya lah? Supan membahasakannya itu kenapa kayak itulah. Pak amunnya seberataan anak muda dan kaya ini akhirnya lawas-lawas bahasa Banjar kita tuh akan tersisih lah. Nah, berganti dengan bahasa-bahasa gaul lah. Bahasanya tuh contoh kayak kasir Ramayana kan dilihat juga kan customer kita nih kan. Kayaknya ketahuannya logat orang Banjar lawan logat orang Jakarta tuh ketahuan. Nah, kita bisa memilah, oh ini orang Jakarta, orang Surabaya, orang Jawa, bahasa Indonesia, kalau kita bahasa nyanyinya customer tuh orang Banjar, bahasa Banjar. Jadi jangan sampai putus lah. Jadi tergantung konsumennya dihadapi, disesuaikan tuh lah. Kayak ulun, tetamu muda kayak orang Jakarta lah bahasa di sini. Kayak lu biasa nongkrong di Menara Pandang lah, Bu. Ada wisata kan. Bahasa Indonesianya mau kita bahasa Banjarnya ya kadang ngerti, Bu. Jadi kita harus sesuaikan. Kita kesesuaikan. Sebagai tuan rumah gitu, baik lah. Kita menyambut dengan bahasa kita, tutur bahasa sikap kita baik. Ulun piannya sedikit ngerti gitu nah. Nah, kalau perlu kita mengajarkannya lah secara singkat gitulah. Kalau kita kadang ngerti itu bahasa Banjar, artinya ini nah Bu, kalau paling tidak secara tidak langsung kita mengajarkan itulah kepada wisatawan yang datang ke daerah mau kita. kemana pian Bu, mau naik lotok di mana ya? Oh, mau naik lotok situ ulun arahkan gitu nah. Apalagi diantarakan rumah ramahnya aja orang Banjar nih. Apalagi dibayarkan pulang. Tak ada yang soto kuin, soto abang jembatan, kita mempromosikan wisata kuliner kita itu. Wisata Banjar. Nah, ini tadi kita harus memang membiasakannya sejak dini dalam lingkungan terkecil kita di rumah misalnya. Tapi pun abah mamanya bahasa Indonesia, terus kadang menyisipkan bahasa Banjar. Menurut Pian apa? Nah, itu kebanyakannya orang tua ini yang seumuran umuran 25 tahun yang sudah bisi anak 30 yang hanyar itu kebanyakannya bisa mengajarkan ke anak-anaknya pakai bahasa Indonesia. Misalkan anak-anak tuh jangan lari tidak boleh langsung gitu loh melajari ke anak-anak. Kalau ulun pribadi amunnya ulun mengajarkan masih pakai bahasa Indonesia jangan pakai bahasa Banjar loh, jangan membukahan, sudah ampihan gitu jarajin. Tapi di mix kada apa-apa juga lah. Perkara bahasa Indonesia, bahasa Banjar kita. Kadang pakai bahasa Indonesia, kadang ini bahasa Banjarnya ini supaya anak tahu. Nah, wah ini jarang juga anak-anak muda yang Uma Abah itulah mami papi. Jarang bener. Nah, itu kayak balah. Abah mengiau. Mama papa. Tante sekarang apa yang tante apa sekarang yang Acil. Apa sekarang? Oti.
Apa kok? Anti. Sama tuh. Onti. Mah judulnya apa lagi? Bahasa Inggris. Iya, kalau aja onti. Maksudnya anu tante lah. Tante. Oh, onti ya, mu judulnya. Sampai anak ulun ada tahu acil tuh apa? Bingungnya kan itu acil, onti itu acil, ibaratnya madahi gitu. Iya, jarang wah ini orang apa keponakan mengiu acil. Kan dia tahu. Tante ya. Oh, ini apa bilang bahasa gaulnya obat Onti. Iya. Pacilannya juga yang nggak ada akun Ada akun, kieu acil ya. lagi we anu julak angah. Nah, iya makinnya itu. Ada juga lagi pindah jarang lah. Jarang we. Nah, kalau umur ulun ini nah anu Masih kita berkialah. tahu ulun nih datangnya ada gulu anu aja Ini gulu. ada gulu, ada julak, ada angah ya. Jangan. Apalagi yang disambat uha, mana tahu bubuhannya ini ya kan? Uha ya, uha tuh kan bahasanya orang kayak julak juga, yang penuhannya. Oh, jadi uha lah, julak lah. Beda lah itulah. Nggih. Oh, uha. Nah, ulun tuh kadang-kadang Ulun baru tahu dah. dengar juga we. Aja mendengar ini ulun. Nah, wah laki, wah bini. Wah, lagi. Yang tertua lah. Tapi kalau di wadah ulun, keluarga ulun masih ada lagi, alhamdulillah masih hidup. Yang bini meninggal sudah. Iya, jadi di sanak tertuha dari kulitan kita. Jadi ulun nyembat sampai sekarang nih uha laki ya. Kalau ada kami angah, ada angah Julak lah paling panggunolnya kan, nomor 2-nya angah. Iya. Mbah tuh yang paling halus tuh busu, tapi kami menyambatnya uha pang sudah. Nah itu nah busu atau daripada bingungnya Banjar juga tuh busu, julak, gulu, angah. Wih, ini kadang-kadang mungkin om jari. Iya bujur. Om jari. Jarang kita kayak apa menghidupkan lagi tidak bahasa-bahasa Iya, kita. Tapi kayak wajil jasupan lah. Apalagi bini ulun nih di Banjar loh. Jadi padahal di kota Banjarmasin toh malah anak ulun kayak bahasa Indonesianya. Jadi rancak ulun bawa ke Sungai Tapuk supaya nya tahu bahwa bahasa Banjar lah. Ini julak. Nah, sambatannya julak amunnya apa nih? Yang kakak di sanak tatuha tuh julak sambatannya jurun no anyarun padahi gitu. Iya. Ini acil, ini busuk yang anu anyarun padahi gitu. Iya. Kalau amunnya di Banjarmasin di Banjar ninya om aja tahunya. Karena ya lingkungan keluarganya tuh sangat membentuk bang dah. Nah, dan kayak gini kan kayak nggak tekali gitu lah kalau kita bisa mengajarkan dari kita sendiri aja kadang mau itu jarang-jarang kadang kayak Pian mau mengajarkan itu, tapi yang kalau kita lihat di faktanya tuh jarang kayak itu mengajarkan keo acilja tuh keo angah atau apa itu jarang lah. Sudah beda tergantung dari rumahnya gitu nah. Tergantung dari rumah, tapi kalau dari yang ulun lihat yang sekarang ini awam benar sudah. Jadi orang-orang yang di Banjar ini amun ditakuni seberapa Banjar ikam tuh banyak yang kada tahu membahasakan bahasa Banjar. Nah, dari segi yang makanya tuh dari segi ada LKB inilah istilahnya yang gesan angkat budaya Banjar. Ya, itu ada ini pang buhan yang lawang kuning nih lah, alhamdulillah tuh boy. Jadi yang bahasa-bahasa yang tanggalam itu apa tanggalam apa batang ulin talandam apa yang batang tanggalam mangkat batang yang tanggalam ya batang yang tanggalam. Iya, jadi adanya lawang kuning ini artinya dari perkumpulan ini adalah masing-masing mangkat bahasa Banjar. Jangan yang tuh hilang dimakan zaman gitu nah. Iya. Jadi alhamdulillah yang banyak aja tuh sudah yang ada tapi tahu yang bubujur orang Banjar tuh ditakuni. Jadi dari silaturahmi pepanderan nih lah kerapan satu lawan yang lainnya gitu. Di mana pepanderannya situ-situ aja kan atau bercungkungan di warung? Tadi hanya di warung tadi ya lah. Biasanya kalau orang bahari itulah ada bakat batis itulah sebalai. Warung pagi makan batis. Pepanderan tuh pasti di situ. Wah, ini jarang tuh lah. Nah, pada masing-masing di rumah. Banyak kayak gini, tapi nongkrong di kafe. Beda warungnya ya. Tapi di kafe bahasa apa? Bahasa Banjar juga loh. Sesama gitu tuh. Banyak lah. Ada yang amunya dasarnya komunitasnya bahasa Banjar, ada yang sok-sok gaul tuh nah. Kebanyakan gitu pang kan tuh. Bahasanya nih ya. Lo mau kemana? Aku hendak
berjalan dulu aja. Anak gua guru lah. Bahasa Banjar, bahasa gaul anak gua guru lah. Nah, aduh kok kalau mun dulu lah mau warung tuh angkat batis lah sebalah biasanya lah mun budaya kita lah budaya Banjar. Tapi wah ini mau di kafe angkat batis sebalah. Ada sopan pulang. Ya nggak pernah ada sopan. Padahal ternyata lah menurut penelitian, ulun ada pernah baca kalau yang angkat batis kanan lo sebutin. Nah kalau kita makan tuh lambung kita tuh sebelah kiri kalau. Nah jadi makanan kita makan tuh sambil duduk bangkat batis tuh itu ternyata tuh akan makan kita tuh langsung ke lambung. Mengarahkan ke lambung. Makanya Nabi itu itu bangkat makanya bujur dasar orang Bahari itu. Gayanya makanya orang Bahari itu mengangkat dasar bujur. Batis sebelah kanan yang diangkat. Padahal kan dilihat kan kalau secara bahasanya tuh kan jorong tuh ada sopan lah. Padahal ada emang Nabi sudah adat budaya kita lah juga itu di Banjar itu kayak itulah. Itu kan tuan guru Bu istilahnya tuh melajari. Nah, tapi ini orang jarang tadi mau warung lah, makan HP aja lah. Nah ini cara berarti ada satu tantangan yang cukup besar lah untuk bisa mengembangkan budaya bahasa Banjar kita. Nah tadi misalnya di generasi yang sekarang nih sudah mulai kurang menggunakan bahasa Banjar. Mulai dari kecil tadi itulah dalam kiawan aja nang acil, angah dan lain sebagainya tadi sudah mulai jarang, dan nang di kiau itu pun agak supan gitu. Yang di kiaunya. Nah ini kayak apa? Menjadi satu tantangan bagi kita lah untuk bisa mengembangkan budaya berbahasa Banjar ini sejak ini. Ini kira-kira apa yang harus kita lakukan terutama untuk bubuhan laun kuning nih? Kalau ulun sih melihatnya kayak ini bulah. Paraki. Nggih, ulun melihatnya untuk sekarang nih sudah ada kemajuan lah sedikit banyaknya Bu. Karena ulun lihat dari segi TK itu sudah ada muatan lokal. Nah muatan lokal itu yang menyambat bahasa-bahasa Banjar, gasan PR di rumah. Dari halus sudah ada lah, sudah di TK. Nah mudah-mudahan Julun dari TK ini sudah diajari, di rumah diajari. Mudah-mudahan bubuhan yang guru-guru ini bisa membantu mengangkat lagi bahasa Banjar yang tapi banyak orang tahu kayak itu nah Bu. Ya tadi bahasa Banjar ini unik Boy. Kalau dari seginya guru lah unik. Mungkin itu pang ulun tangkap nih Boy. Iya, mungkin tidak hanya mulai dari TK, undang di SMA apa ada jualan muatan lokal bahasa Banjar nih, guru? Tahu di SMA. Kalau di SD ada bahasa Banjarnya. Kan dulu disuruh memilih bahasa Banjar atau bahasa Inggris. Sekarang kan bahasa Inggris sudah jadi pilihan. Mapel tersendiri. Jadi bahasa Banjar harus ada lah, di sekolahan lah. Jadi sudah ada masuk mapel bahasa Banjar juga di mulok pelajaran itu. Jadi ibaratnya berapa 2 JP kalau tidak salah. 2 jam pelajaran sudah ada. Dalam satu hari lah? Dalam 1 minggu. Dalam 1 minggu lah? 1 minggu tuh ada. Menurut kalian cukup lah itu? Untuk bisa lebih mendekatkan anak-anak ke bahasa Banjar? Belum Bang. Belum. Jadi upaya lainnya kira-kira apa? Upayanya tuh makanya ada juga kesenian juga masuk. Jadi ada juga di sana masuk materi seni. Jadi seni itu bisa dari sekolahannya bisa hendak mengembangkan dari segi bahasa Banjarnya bisa lewat Madihin penampilan Mamanda, Madihin. Apalagi yang musik panting ya lah. Apalagi yang kayak teater main sorongan tuh kayak puisi jual lah, puisi bahasa Banjar ada jual lah. Banjar. Sastra Banjar tuh. Ambil syair, bersair lah. Japin cerita gitu kan. Nah, kalau di Laung Kuning sendiri ini adalah pengembangan seperti itu dalam bidang seni bahasa Banjar. Ada. Apa guru? Misalnya dalam keseharian kita perkumpulan di AKB ini kita akan melestarikan budaya Banjar, contoh panderan lah, panderan kayak biasa apa nih yang kedepannya supaya LKB kita perkumpulan orang Banjar supaya lebih maju, lebih meningkat lagi gitu. Iya, kalau dalam seni Madihin itu ada tutur bahasa Banjar juga lah. Ini diajarkan juga lah. Udah ajarkan di dalam gue ada Madihinnya, ada Japin cerita. Ada Bupandung masuk kan guru sudah. Apa tuh? Bupandung. Bupandung tuh model kayak Bandung Bapandung tuh kayak apa tuh? Nah, ada pulang tuh ya deh. Iya seni Bapandung. Bercerita lah, boleh bertutur juga lah. Iya, yang main teater sorongan mengisahkan. Oh iya, Ibu Joto mudah kayak Japin cerita. Ada tuh, ada semuanya. Ada gitu. Sorongan aja banyak main sorongan berkisah. Jadi di LKB ini Bu tadi mengangkat
batang tanggalam, dalam artian batang tanggalam nih yang kakanakan yang kada tahu, yang ada madihin tuh banyak kada tahu orang ya kan. Habis itu Japin cerita. Nah dari situ tuh banyak yang kita dapat Bu, membahasakan bahasa Banjar. Iya. Nah itu Bu. Itu musiknya tradisionalnya musik juga. Madihin itu kan asli Banjar. Iya. Makanya contoh di DLKB ini contoh ada Karasminan kita di Menara Pandang itu mempromosikan kita budaya-budaya Banjar. khas Banjar kan bahasanya tuh contoh kayak Madihin, Japin cerita, Bakunto. Kita molah wadah-wadah khas Banjar. Jadi yang mana yang kada tahu menjadi tahu itu Bu. Lebih tahu makin tahu gitu Pas di acaranya dulu di Menara Pandang. gitu. Ini rutin lah dilaksanakan. Ini kemungkinan insya Allah September nih Bu. Mungkin kita sekalian memperingati hari jadi Kota Banjarmasin. Iya. Nah kalau ini kita tetap nih. Ini alhamdulillah kita RKB kirap budaya juara 2 gue. Alhamdulillah. Alhamdulillah pas tanggal 16 Agustus kita kirap budaya seluruh Kalsel. Kita alhamdulillah malam tadi pengumuman juara 2 alhamdulillah. Juara satunya? Juara satunya dari teater Kuda Gipang Pasopati. Iya, alhamdulillah. Artinya diperhitungkan juga buat lawan kuning lah. Tampil membuat sepak terjangnya ini luar biasa. Banyak gue. Lihat aja di IG di YouTube itu. Seberapa diumpatin ya lah. Luar biasa itu, paling heboh. Menguning, luar biasa Kota Banjarmasin. Menguning, pambanyaknya pulang Ini malam ini kita alhamdulillah ada teater Tari Nusantara. Kita Laut Kuning dilibatkan oleh UPT Taman Budaya Provinsi. Jam 8:30 tampil. Japin cerita sama Babukuntau. Itu dihadiri oleh seluruh teater dari Nusantara yang hadir. Rencana malam ini dari Riau, Pekanbaru, Jambi, dari mana lagi Wonomari, dari Irian. Itu insya Allah dihadiri oleh Pak Gubernur kita Pak Haji Muhyiddin. Nah, jadi RKB malam ini hadir di Taman Budaya. Taman Budaya. Iya, jadi masyarakat boleh aja melihat lah, nonton lah. Iya. Boleh tuh, gratis weh. Iya. Artinya memberikan support lah, dukungan tuh. 2 bulan loh. Pak Haji Muhyiddin untuk melestarikan budaya Banjar. Pesta rakyat. Iya. Luar biasa. Iya malam ini. Malam ini puncak. Di Taman Budaya silakan hadir seluruh orang Banjar. Menyaksikan lah, memberikan support, dukungan. Inilah penampilan kita orang Banjar itu. Iya, mudah-mudahan memberikan yang terbaik lah. Ya, Baik, kita sudah di penghujung waktu. Mungkin mewakili kah atau seberatan masing-masing yang hendak menyampaikan? Mewakili aja. Sekaligus closing statement. Ya boleh, mewakili aja. Ada apa-apa? Nah, apa nang adak pian sampaikan ke pendengar kita? Semoga orang Banjar, semoga kita rakat beding sanak ya lah. Nah, untuknya kita berbahasa Banjar, jangan sampai ditiadakan, bukan ditiadakan sih, maksudnya tuh dihilangkan. Gitu. Harus fokus kita sebagai orang Banjar harus bangga dengan orang Banjar. Nah itu dengan menggunakan bahasa Banjar lah. Jaga kesehatan. Iya. Pian soal? Kalau ulun harapannya itu deh bahasa Banjar ini malakat sudah. Ini tuh pasti tak tersambat aja, tak putar-putar bahasanya. Tetap bahasa Banjar. Tetap bahasa Banjar. Ya, harapan ulun anak-anak generasi sekarang harus bangga bisa bahasa Banjar. Jadi orang Banjar utamanya juga lah. Jadi orang Banjarnya. Jadi harus jangan bangga, tinggalkan. Jangan supan pakai bahasa Banjar itu nah. Iya. Siapa lagi kalau bukan generasi siapa lagi kalau ada kita yang pai bahasa Banjar, masa orang yang pai bahasa Banjar? Kan mungkin loh. Hubungan kita nilai yang melestariakannya sudah. Ya biar aja tercampur bahasa Indonesia, kada apa juga karena bahasa Indonesia wajib juga loh kita belajar. Asal tercampur kada apa. Yang penting kita Banjar, tahu Banjar ya. Campur aduk ke sana. Banjar Banar ya. Banjar Banar. Iya, ini banyak juga kalau konten kreator yang bahasa Banjar, ya kalau memperkenalkan makanan khas Banjar dengan bahasa Banjar. Itu banyak salah satu upaya juga ini untuk melestarikan bahasa Banjar kan memperkenalkan tuh dengan media sosial.
Ya, kalau lebih luas lagi orang mengenal bahasa Banjar, ya kan? Iya, mudahan banyak orang-orang Banjar Amin. yang peduli lah Ya, untuk peduli. melestarikan bahasa Banjar. Utamanya harus kita mulai dari diri kita dulu, ya kalau. Nggih. Terima kasih Bung Zainal, Bung M Nur dan Bung Sukma sudah berpandiran bahasa Banjar Pina full bang kita hari ini. Lawan kisah-kisah macam-macamnya tadi lah. Dan semoga pendengar kita ini bermanfaat. Terima kasih juga Gasan Pian dan Sarang Perempat yang sudah mendengarkan dan menyaksikan kami di acara Bapandiran Baisukan di edisi hari ini Selasa 19 Agustus 2025. Saya Rinda Rianti, selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.